Lebih dari setengah abad lalu, stadion kebanggaan kita di Senayan itu sempat menjadi seperti kolosium. Warga sampai pejabat beramai-ramai menonton pertarungan antara badut dan harimau Jawa. Mungkin kita berpikir pertarungan gladiator yang barbar hanya ada di sejarah Kekaisaran Romawi. Siapa sangka di Indonesia modern juga ada pertarungan semacam itu. Kala itu, warga sangat antusias menyaksikan pertarungan yang sangat langka antara manusia melawan hewan. Di antara para petarung itu, ada seorang petarung yang sangat menarik perhatian karena dia merupakan petarung yang paling kuat pada masanya. Namanya adalah Badut. Tak ada satu orang pun yang mampu menandingi kekuatan Badut. Bahkan hewan buas sekalipun tunduk pada Badut. Dan kali ini Mbah akan cerita tentang kisah pertarungan Badut yang sangat menggemparkan pada masanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Badut lahir di Jawa Timur dari keluarga berada. Bapaknya adalah seorang jawara dan pengusaha tebu yang sangat dihormati masyarakat. Sementara ibunya Badut adalah seorang anak kiai. Maka wajar Badut tumbuh menjadi pribadi yang lengkap. Dia punya watak yang keras, pemberani, dan juga religius. Tak pernah sekalipun Badut meninggalkan sholat 5 waktu. Dia juga berhati mulia seperti ibunya dan bernyali banteng seperti ayahnya. Sejak kecil, Badut sudah diajarkan ilmu bela diri oleh ayahnya karena kebetulan ayahnya itu punya padepokan silat. Setiap malam, banyak warga yang berdatangan untuk belajar ilmu silat pada ayahnya Badut. Warga menganggap ayahnya Badut adalah ketua kampung dan sangat amat dihormati. Bahkan mereka menjuluki ayahnya Badut dengan julukan Raden. Namun, kejayaan keluarga Badut tidaklah abadi. Ada orang yang tidak senang pada keluarga Badut. Namanya Cokro. Dia berusaha untuk memfitnah ayahnya Badut. Nah, saat itu memang banyak warga kampung yang meninggal secara misterius karena dilanda wabah aneh. Banyak masyarakat yang bentol-bentol, kemudian meriang, lalu meninggal. Fenomena aneh itu dimanfaatkan Cokro untuk memfitnah ayahnya Badut. Cokro menaruh sesajen di belakang rumah ayahnya Badut dan bilang ke masyarakat kalau ayahnya Badut ini adalah tukang santet. Masyarakat pun marah besar. Apalagi mereka menemukan sesajen dan media santet di belakang rumahnya ayahnya Badut. Warga ngamuk, mereka menyeret ayahnya Badut dan menghabisinya. Badut beserta ibunya pun diusir dari kampung. Mereka merantau ke kota. Saat itu, Badut sudah berumur 28 tahun. Dia dan ibunya jatuh miskin. Mereka menyewa rumah kumuh di Jakarta dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Badut harus bekerja sebagai tukang kuli di pasar Tanah Abang. Setiap hari, Badut banting tulang demi bertahan hidup di kota. Pernah suatu malam saat Badut pulang kerja, dia dicegat oleh 2 orang lelaki berbadan besar. Lelaki itu juga berambut gondrong. Mereka bermaksud untuk memeras Badut. Sini lu, bentak salah satu lelaki itu. Iya bang, ada apa? Badut mendekat sambil tersenyum ramah. Dia memang tidak pernah arogan pada siapapun. Bagi duit sini, bentak lelaki itu. Janganlah bang, uang ini hasil kerja keras saya. Kasihan ibu saya, ucap Badut dengan sangat ramah. Namun, kedua preman itu tidak peduli akan keramahan Badut. Mereka malah merenggut kerah bajunya Badut lalu merampas uangnya. Dengan sigap, Badut melawan. Dia menggenggam lengan si preman dengan sangat erat. Kemudian, lengan itu dipelintir sampai preman mengaduh kesakitan. Dengan cepat, Badut berhasil melumpuhkan mereka berdua. Ilmu silat yang dimiliki Badut belum pudar. Dan saat si preman sudah tumbang, Badut terus menyerang mereka berdua sampai babak belur. Kedua preman itu pun mengalami luka berat sampai pingsan. Mereka terkapar di tengah-tengah jalan. Napas Badut ngos-ngosan. Dia sangat emosi pada kedua preman yang semena-mena itu. Sesaat kemudian, Badut pulang tanpa luka sedikit pun. Hingga keesokan harinya, Badut mulai menghadapi masalah yang lebih besar. Baru saja mau masuk pasar Tanah Abang, dia dikepung oleh 5 orang preman. Mereka membawa balok kayu, siap menghajar Badut. Ada apa ini? Tanya Badut. Dia sangat waspada. Jangan banyak basa-basi kau Badut. Semalam kau ribut sama kawan-kawan kami, bentak preman itu.
Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka menyerang Badot dengan sangat brutal. Badot terluka di bagian punggung. Dia juga sempat terjungkal. Namun lagi-lagi, Badot mampu menumbangkan mereka semua. Ilmu silat yang dikuasai Badot benar-benar hebat. Semua preman itu tumbang. Mereka kemudian kabur satu persatu. Komplotan preman mengancam para pedagang agar tidak lagi menggunakan jasa Badot. Semua pedagang di pasar itu pun ketakutan. Mereka tak mau lagi mempekerjakan Badot. Kini dia nganggur. Badot bingung apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan uang. Hingga di suatu sore, saat Badot sedang melamun di pinggiran pasar, dia melihat ada komplotan orang yang sedang membagikan selembaran poster. Buru-buru Badot menghampirinya. Ia menerima poster itu. Ternyata poster tersebut merupakan sebuah pengumuman. Ada sayembara pertarungan di Senayan. Hadiahnya tak main-main. Siapapun yang bisa mengalahkan seekor banteng, maka akan dapat uang tunai Rp500.000. Badot tertarik pada sayembara itu. Dia tak takut sama sekali pada banteng. Badot yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan banteng tersebut. Di hari Minggu pagi, Badot mendatangi Senayan. Di sana, para pengunjung sudah ramai. Mereka berdatangan dari berbagai daerah untuk menyaksikan pertarungan manusia melawan banteng. Minggu kemarin, ada seorang jawara yang katanya paling kuat dan paling ditakuti. Namun jawara itu tumbang di seruduk banteng. Alhasil, si jawara harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dalam sayembara kali ini sudah ada 2 orang yang mendaftar. Kini giliran Badot yang ikut mendaftar. Jadi total peserta ada 3 orang. Badot duduk di bangku yang sudah disediakan panitia. Dia harus menunggu giliran. Peserta pertama mulai memasuki lapangan. Dia berpakaian serba merah sambil menenteng balok kayu. Hanya itulah senjata yang diberikan panitia. Si peserta harus menghajar banteng itu sampai tumbang. Tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Banteng dikeluarkan dari kandangnya. Makhluk itu berjalan perlahan sambil mengendus-endus. Badan banteng itu sangat besar. Tanduknya juga lancip. Sudah banyak korban yang masuk rumah sakit karena tanduk itu. Bahkan ada 2 orang yang meninggal dunia. Banteng besar itu sangat berbahaya. Para penonton bersorak saat banteng dikeluarkan. Mereka tak sabar ingin melihat pertarungan banteng melawan manusia. Perlahan, peserta pertama mendekati banteng. Dia sangat waspada. Banteng pun mendengus dan melenguh. Kaki kanannya mengoreh tanah. Banteng siap menyeruduk lawannya. Dengan cepat, banteng lari menuju lawannya. Si lelaki sempat menghindar. Namun, saat makhluk besar itu berbalik arah, dengan beringas, tanduk banteng mengenai tubuh lelaki tersebut. Ia pun terpental ke langit dan jatuh berdebam. Saat itulah banteng dengan ganas menyeruduk lelaki sampai pingsan. Ia mengalami luka memar di bagian perut. Wajahnya juga berdarah. Banteng itu kemudian diamankan. Ia dipancing untuk masuk kembali ke dalam kandang. Kemudian peserta pertama digotong ke dalam ambulan lalu dibawa ke rumah sakit. Kini giliran peserta kedua. Tubuh peserta kedua sangat gemuk dan besar. Dia sudah siap untuk menghadapi banteng itu. Banteng pun dikeluarkan dari kandangnya. Makhluk mengerikan lari dengan sekuat tenaga. Kakinya menerjang pasir sampai butir-butir pasir itu berterbangan. Banteng menyeruduk peserta kedua. Namun kali ini tampaknya peserta itu berhasil menghindar dari serudukan banteng. Dia bahkan sempat menghantam senjatanya ke tubuh banteng tersebut. Banteng makin marah. Dia melenguh mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Kemudian peserta tersebut lari menghampiri banteng lalu melompat dengan sangat tinggi. Ia menghantamkan baloknya pada banteng. Namun banteng itu tidak tumbang sama sekali. Makhluk tersebut tampak tidak kesakitan. Kemudian si peserta diseruduk dengan sangat kuat sampai terpental jauh. Dan dengan cepat banteng lari sambil mendengkur marah. Dengan beringas banteng itu menginjak-injak tubuh peserta sambil sesekali menyeruduknya.
kandangnya. Tubuh lelaki itu kini penuh darah, tapi dia masih sadarkan diri. Banteng makin beringas hingga akhirnya si lelaki berteriak minta tolong. Dia menyerah. Segera panitia mengamankan Banteng untuk masuk kembali ke dalam kandangnya. Buru-buru panitia menyelamatkan peserta kedua. Singkat cerita, tibalah giliran Badot. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam sambil mengepalkan kedua tangannya. Perlahan, Badot melangkah memasuki arena. Semua orang bersorak. Mereka malah mengolok-olok Badot karena perawakannya yang cenderung lebih pendek dari peserta sebelumnya. Badot tidak mempedulikan hal itu. Kandang Banteng pun dibuka perlahan. Badot memasang kuda-kuda. Lalu Banteng itu keluar. Makhluk mengerikan tersebut lari dan hendak menyeruduk Badot. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu terdiam. Tak ada satu orang pun yang bersorak. Bahkan sang komentator pun menjatuhkan mikrofonnya. Bagaimana mereka tidak terkejut? Badot hanya dengan sekali tinjuan saja mampu membuat Banteng itu tumbang. Tinjuan Badot sangat keras mengenai kepala si Banteng. Itu adalah tinjuan yang sangat telak. Beberapa detik kemudian, penonton kembali riuh. Kini mereka tidak mengolok-olok Badot, melainkan memuji lelaki itu. Badot memang tidak bisa diragukan lagi kehebatannya. Dia dapat uang dari sayembara tersebut. Segera Badot pulang. Di perjalanan, dia beli beras dan lauk pauk untuk ibunya di rumah. Selang beberapa hari, Badot bertemu dengan seorang wanita yang merupakan panitia dari ajang pertarungan Senayan. Wanita itu menghampiri Badot lalu mengucapkan selamat atas kemenangannya. Nama wanita itu adalah Anjali. Badot terkesima pada kecantikan si wanita. Mulai saat itulah Badot dekat dengan Anjali. Mereka sering kencan di pelataran Senayan sambil menikmati keramaian di sana. Lambat laun mereka berdua jatuh cinta satu sama lain. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Anjali ini ternyata adalah anak dari seorang jawara Betawi. Keluarga Anjali tidak merestui hubungan anaknya dengan Badot yang pengangguran dan miskin. Anjali akan dijodohkan dengan seorang pengusaha sukses yang juga menjadi salah satu pemodal ajang pertarungan. Nama pengusaha itu adalah Jaya. Namun, Anjali tidak tertarik pada lelaki itu. Ia malah tetap berhubungan dengan Badot. 1 minggu kemudian, sayembara pertarungan Senayan kembali digelar. Kali ini lawannya tidak main-main. Para petarung akan melawan seekor harimau Jawa yang sangat buas. Di sisi lain, hadiahnya juga sangat besar. Bahkan selain uang tunai, ada juga bonus hadiah yaitu 1 unit rumah. Jelas saja Badot tertarik pada sayembara itu. Tapi dia agak ragu karena lawannya kali ini adalah seekor harimau Jawa. Namun kalau dilihat dari hadiahnya, Badot sangat tertarik. Ia pun nekat mendaftarkan diri. Ternyata hanya Badot yang berani mendaftar sayembara itu. Tak ada satu orang pun di Nusantara ini yang berani melawan harimau Jawa. Badot jadi peserta tunggal. 3 hari sebelum sayembara digelar, poster Badot dan harimau terpampang di sepanjang jalan. Tiket pertandingan itu laku keras, bahkan banyak orang yang tidak kebagian tiket. Singkat cerita, hari H pun tiba. Sementara itu, Badot duduk dengan tenang. Dia memejamkan kedua matanya sambil menunggu aba-aba dari panitia. Badot tidak dibekali senjata apapun. Hari ini kita akan buat sejarah yang tidak ada di belahan dunia manapun. Pertarungan manusia melawan harimau Jawa merupakan pertarungan yang langka dan akan terus dikenang oleh kita semua. Perkenalkan petarung kita, Badot, teriak komentator. Badot bangkit dari tempat duduknya. Perlahan dia melangkah memasuki arena pertarungan. Harimau Jawa masih di dalam kandangnya. Harimau itu berjalan mengelilingi kandang dan sesekali meraung. Tampaknya harimau tak sabar ingin menerkam Badot. Arena kali ini berbeda. Badot dikurung dalam jeruji yang sangat besar agar harimau itu tidak lompat dan membahayakan penonton. "Lepaskan harimaunya," teriak komentator. Seketika saja kandang harimau diangkat.
harimau Jawa mendekat pada Badot. Tampaknya harimau itu mencari waktu yang tepat untuk menerkam Badot. Kemudian Badot lebih dulu menyerang harimau tersebut. Dia lompat ke punggung harimau, lalu memegangi punggung itu dengan sangat erat. Harimau Jawa ngamuk. Dia mencakar tubuh Badot sampai mengeluarkan darah. Badot menahan rasa sakit itu. Sesekali ia teriak. Tubuh Badot terlempar. Tenaga harimau itu sangat kuat. Dengan cepat harimau kembali menikam Badot. Namun kali ini, Badot berhasil melompat membuat harimau menabrak tembok. Tampaknya harimau Jawa semakin marah. Badot menyiram harimau itu menggunakan pasir, tapi sia-sia. Harimau Jawa terus menyerang Badot. Pakaian Badot kini compang-camping dan penuh darah. Tapi dia tidak mau menyerah. Badot sedang berpikir keras untuk melumpuhkan harimau Jawa. Aneh sekali, tinjuan kerasnya tidak mampu melumpuhkan harimau tersebut. Memang, harimau Jawa terkenal dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Bukan hanya gigi dan cakarnya saja yang membahayakan, namun otot dan tulang harimau Jawa juga tidak bisa diremehkan. Badot baru sadar, sekuat-kuatnya harimau Jawa pasti akan tumbang kalau diserang pada bagian intimnya. Badot melihat kalau harimau itu berjenis kelamin jantan. Dan saat harimau Jawa hendak menerkam Badot, dia lompat ke belakang harimau, kemudian meninju kelamin hewan tersebut dengan sangat keras. Harimau itu meraung kesakitan. Dia lari menghindar dari Badot. Penonton kembali bersorak, sementara harimau itu sudah kena mental. Dia ketakutan. Saat Badot menghampirinya, harimau Jawa malah kabur. Dia takut kelaminnya ditinju lagi oleh Badot. Badot pun dinyatakan menang. Tubuh Badot penuh luka. Dia sangat senang karena dapat hadiah melimpah ruah. Namun tetap saja, walaupun Badot sudah terkenal dan punya banyak uang, keluarga Anjali tidak kunjung merestui hubungan mereka. Hingga akhirnya, Badot dan Anjali pun berpisah. Sementara itu, Badot terus menjadi legenda tarung Senayan yang tak pernah terkalahkan oleh hewan maupun manusia. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.